Nah, kalau bapak-bapaknya sih biasanya aman-aman aja. Biasanya ini ibunya ini istri kita. Insyaallah ada di sini. Biasanya ibu-ibu kalau datang, wah, yang ditanya apa dulu? Bagaimana pekerjaannya? Pekerjaannya dulu ditanya. Bagaimana kerjanya? Yang ditanya kerjanya, yang mau ditanya itu bagaimana dulu sholatnya terutama. Kalaulah daripada seorang ini bisa menjaga sholatnya, apatah lagi anak kita pasti dia bisa lebih menjaga. Kalau dia tidak bisa menjaga sholatnya, bagaimana menjaga anak kita? Sholatnya aja tidak dijaga, bagaimana mau menyelamatkan anak kita? Menyelamatkan di akhirat kehidupan yang selama-lamanya abadan-abadan. Penting sekali. Yang ditanya dulu itu ibadahnya, Pak. Sholatnya terutama bagaimana. Kalau orang bisa menjaga sholat, insya Allah nanti itu perbuatan yang tidak baik akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang menjaga sholat dengan baik, dan insya Allah kalau ada pemuda yang bisa menjaga sholatnya, itu pun nanti akan bisa menjaga anak kita, membawa anak kita, menyelamatkan anak kita di kehidupan akhirat. Maka dia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Maka orang yang beriman itu senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, orang yang beriman itu senantiasa banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kita bangun dari tidur kita langsung ingat Allah. Langsung ingat Allah, memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kami atau menghidupkan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Ini ketika kita bangun memuji Allah. Kenapa kita bersyukur memuji Allah? Karena kita masih diberikan nikmat hidup. Masih dihidupkannya kita, dibangkitkannya kita. Bisa jadi paling ada saudara kita subuh tadi atau tadi malam dia tidur tapi sudah tidur selama-lamanya, nggak bangun lagi, tidur selama-lamanya. Nah, kita ini masih dibangkitkan, masih diberikan kesempatan. Mungkin kita tidur tadi, bangun, bersyukur, terus setelah itu mungkin kita buang hajat, masuk di WC, keluar dari buang hajat pun juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranaka alhamdulillahilladzi ashaba annil adza wa afani. Kenapa kok kita bersyukur? Dari buang hajat saja bersyukur, dari mungkin buang air kecil ke buang air besar. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Masya Allah, kita bersyukur masih bisa, masih bisa buang air dengan lancar. Kalau bapak-bapak biasa pergi membesuk di rumah sakit, ada orang itu, Pak, gara-gara tidak bisa buang air kecil, sehingga dia masuk rumah sakit, dia operasi bayar 30 juta, Pak. Gara-gara tidak bisa buang air kecil, masuk rumah sakit bayar lagi puluhan juta. Cuma tidak bisa buang air kecil. Masya Allah, ini kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa buang air dengan lancar. Makanya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Masya Allah, nikmat begitu banyak sekali. Dan ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah, Bapak. Bagaimana tahu anugerah? Apa itu anugerah? Anugerah gratis, Pak. Gratis, tanpa bayar. Masya Allah, terus sebenarnya gratis. Kira-kira kalau Allah mau bayar, Pak, bisa nggak kita bayar? Daripada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Satu saja, Pak, kita hitung. Bahas nikmat oksigen. Oksigen yang masuk di paru-paru kita itu, kita bisa bayar nggak kalau Allah minta bayar? Itu pas saya pernah kerja di rumah sakit di Bontang sana, itu ada orang itu dipasangi daripada di hidungnya selama di sampingnya ada tabung. Itu oksigen, Pak, itu alat bantuan pernapasan.
Dan itu tidak gratis, dibayar itu. Berapa itu Pak? Berapa itu bayarnya? Itu kurang lebih itu kalau dibayar itu per jamnya itu kurang lebih 10.000. 10.000 per jamnya. Coba bayar 10.000. Kalau satu hari satu malam berarti 24 jam berarti 240.000. 240.000 satu hari. Dikali satu bulan berapa? 7.200.000. 7.200.000 sebulan. Kali satu tahun berapa lagi tuh? Kali dengan umur kita. Bapak-bapak sudah ada yang 40, 60, 70. Kalau saya ini kurang lebih 43 tahun umur saya. Allah sudah berikan umur 43. Kalau Allah minta bayar kepada saya oksigen yang saya hirup ini setiap harinya 240.000 setiap hari dikali dengan umur saya 43 tahun. Di dalam setiap tahunnya 360 hari. Kalau mau dikalikan saya diminta Allah bayar, maka saya akan membayar 3 miliar lebih. Umur saya 43 tahun, kalau mau dibayar 10.000 per jam tadi oksigen itu 3 miliar lebih saya bayar Pak. Kalau bapak-bapak yang umurnya 60, 70 tahun berapa miliar bapak dibayar? Kalau Allah minta ini baru nikmat oksigen, belum nikmat yang lain. Kalau minta bayar kira-kira sanggup gak kita bayar? Baru nikmat oksigen. Maka ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah manusia ini kalau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Makanya doa Allah sangat begitu marahnya Allah Subhanahu wa taala kalau ada seorang hamba ini tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sudah diberikan segala-galanya, oksigen dikasih, makan minum dikasih, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada seorang hamba tidak mau bersyukur. Terutama dalam hal ibadah, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mafhum hadis kursi itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seorang hamba yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis yang kurang lebih artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalaulah hambaku itu tidak mau bersyukur, tidak mau mentaati daripada perintah-perintahku, apa yang kuperintahkan kepadanya, diperintahkan sholat, dan seterusnya, lalu dia tidak mau mentaati daripada perintahku, maka hendaklah ia mencari bumi selain daripada bumi aku," kata Allah. Coba bayangkan Pak. Hendaklah ia mencari bumi selain bumi aku, kata Allah. Lah, kita ini mau kemana Pak? Kalau kita ini Pak, mungkin kita misalnya di Lampung ini, ada orang mungkin tetangga kita yang tidak senang atau kurang senang sama kita. Ini repot juga, ini tidak senang Pak. Nah, kita mungkin mau mengalah, saya hijrah aja lah, pindah aja ke provinsi lain misalnya. Mungkin ke Bontang sana, ke atau ke Sulawesi sana, mungkin coba-coba di sini misalnya kan. Masih bisa pindah Pak, masih bisa pindah, mencari tempat yang aman mungkin. Lah, kita ini kalau tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, lalu disuruh Allah mencari bumi selain bumi Allah, mau kemana Pak? Mau lari kemana? Mau lari kemana Pak? Mau ujung dunia saja itu bumi Allah juga. Bahkan mau kuburan nanti masuk kubur itu kubur Allah juga, bumi Allah juga. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita gitu. Dan Allah lanjutkan, kalau hamba itu dia tidak mau mentaati daripada perintah, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, coba bayangkan kita mau mencari Tuhan di mana? Allah, ini Pak, orang-orang yang tidak mau bersyukur mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka diri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang untuk daripada melaksanakan perintah Allah ini, perintah-perintah Allah yang begitu banyak, terutama dalam ibadah sholat ini, memang yang menggerakkan anggota tubuh kita ini adalah iman. Bukan karena kuatnya jasad kita,
Bukan. Hadirnya di rumah Allah Subhanahu wa taala ini bukan dekatnya rumah kita, bukan Pak. Ini semata-mata iman, hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam